Emang boleh potong rantai sampai kayak gini? Aduh, lucu banget deh. Justru ada yang lebih aman dan juga enak dilihat sama konsumen loh. Grip on chain disassemble tool atau pemotong rantai, item nomornya di 19113. Sesuai dengan nama produknya, tracker ini justru dikhususkan buat bongkar pasang rantai di motor kalian sendiri. Nah, yang punya permasalahan rantainya itu kepanjangan, terus kalian perlu dipotong biar sesuai dengan ukuran kebutuhan di motor kalian. Mimin saranin pakai tracker ini, oke? Kenapa harus pakai tracker ini? Justru buat ngehindarin rantai jadi lecet-lecetan atau bahkan baret yang bisa ngerusak rotasi pergerakan rantai di mesin. Sekalian juga Mimin mau kasih sedikit informasi rata-rata mata panjang rantai di motor bebek. Pertama di brand motor Honda, tipe motornya itu di motor Grand, ukurannya di 100L, Supra 104L, CBR 150 di 108L, sedangkan Mega Pro Neo itu 112L. Yamaha Vega R New itu 100L, Vega ZR itu 108L, Racing itu 110L, dan terakhir ada Scorpio itu di 118L. Motor Suzuki ada Smash itu di 100L, Shogun di 100L juga, Satria FU itu di 120L, dan terakhir itu Thunder 125 itu di 118L. Atau kalian bisa share pengalaman kalian di komen bawah. Tracker ini bisa dibilang udah universal, kecuali ya buat motor sport, karena Mimin sangat tidak rekomendasi kalian menggunakan tracker ini. Terus bisa juga buat segala tipe rantai dan motor kalian, asalkan tidak melebihi jenis 450H si rantainya. Jadi kuncinya adalah kalian juga harus memastikan dan tahu juga ukuran maupun tipe rantai yang cocok sama tracker ini, ataupun kalian sudah tahu ya udah gas aja gitu. Terus gak jarang juga ada beberapa kasus bongkar pasang rantai pakai cara yang lama, yaitu ada yang digetok dan bahkan di gerindra, yang bisa ngelukain mata rantai lainnya gara-gara getarannya itu yang dihasilkan dari digetok maupun di gerindra. Nah, kalau pakai cara itu mulu, resikonya lama-lama permukaan rantai jadi aus, pemutaran rantai jadi kerasa berat, muncul juga suara aneh di area si rantai, terus rantai jadi kendor-kendoran, dan ada kemungkinannya juga umur rantai itu nggak bakalan optimal. Waduh, bahaya banget kan kalau kayak gitu. Dan juga bongkar pasang rantai pakai cara lama ini pun udah terbilang gak efisien, makan waktu banyak. Nah, tracker ini kalau udah digabung nih, itu punya total panjangnya di 120 mm. Material si tracker ini juga gak main-main sob, sumpah dah. Ini dari chrome vanadium, udah anti korosi, kuat, dan juga bakalan awet banget karena tebal juga ya tuh. Nah, lanjut dah. Pertama, kita bakalan bahas bagian gagangnya dulu ya. Nah, di bagian gagangnya ini udah ada desain teksturnya gitu. Menurut Mimin ini tuh nggak terlalu tebal atau terlalu tipis, udah pas aja gitu. Terus di total panjangnya si gagang ini di 65 mm. Fungsinya buat ngebantu proses bongkar pasang si rantai jadi lebih mudah dan jadi lebih enteng aja gitu. Dan karena ada desain teksturnya ini, justru dia tuh selain ngebantu kita memudahkan pekerjaan, dia juga bikin kita kalau bekerja itu nggak licin-licin gitu loh. Nah, terasa kan tuh. Meskipun si gagangnya ini terbilang mini ya tuh, tapi ukurannya menurut Mimin sih udah menyesuaikan sama berat si kepala trackernya. Kalau kepala trackernya ini punya lebarnya itu di 67 mm, sedangkan ketebalannya itu di 55 mm. Ketebalan dari sini ke sini ya. Kalau bagian tengahnya yang ini nih, dia punya lebarnya itu di 35 mm. Kepala trackernya itu emang udah semini ini, jadi menyesuaikan dengan si gagangnya juga nih. Kecil kayak gini masih bisa enteng lah dibawa kemana-mana. Dan Mimin juga bisa jamin kalian bisa coba di rantai sepeda ya. Dicoba aja karena ukurannya mini
sini. Terus kalian juga bisa coba misalkan di rantai 428 kayaknya bisa masuk nih kalau pakai tracker ini. Nanti kita bakalan kasih lihat videonya di akhir deh. Nah terus di sini juga udah ada 2 drat ya, yang besar ini ukuran 17, yang ini ukuran 12. Nah fungsinya buat apa? Kalau ukuran 17 ini buat ngejepit si rantainya, sedangkan kalau yang ukuran 12 ini dratnya itu buat ngedorong pin rantai ya, yang bakalan ngebelahnya itu sini nih, drat 12. Dan ini tuh bisa juga jadi pilihan kalian, jadi kalian bisa pakai kunci soket atau kunci ring pas, bebas apapun. Bisa juga untuk yang ukuran 12 bisa pakai kunci L8 ya. Jadi balik lagi sebenarnya ke kenyamanan kalian. Nah yang ini pun fleksibel, jadi bisa kalian longgarin ya tuh, menyesuaikan dengan lebar dari si rantainya nanti tuh. Pengunci pin ini punya ketebalannya di 4 mm dan bahan materialnya ini yang paling beda, yaitu dia menggunakan S2 steel yang artinya lebih kuat dibanding yang ini nih, karena kan dia harus mendorong bagian yang sulit didorong kan, makanya membutuhkan bahan yang lebih kuat dan gak akan bengkok-bengkok gitu ketika kalian ngedorong si pin rantainya keluar. Terus balik lagi juga ini bisa diatur juga panjang pendeknya, tinggal diatur di sini tuh, dorong lagi. Nah untuk pengaturan panjang pendeknya bisa mulai dari yang paling kecil di 6 mm sampai dengan maksimalnya di 22 mm. Tapi ini pun tergantung dengan lebar maupun kebutuhan si rantainya ya guys. Artinya nih tracker bisa buat ngepotong rantai sepeda yang ukurannya bisa lebih kecil, asalkan si mata rantainya itu pas dengan mata pinnya ya. Terus daya dorong si tracker ini bisa dibilang udah kuat banget loh, karena media pendorongnya ini kuat juga dan mampu ngepotong rantai-rantai yang susah dipotong ya. Jadi tenang aja, langsung dihantem dah pakai produk ini. Dan ketinggalan juga desain finishingnya udah mantap banget. Keseluruhan tracker ini pun dari setiap sudutnya udah terbilang rapi dan juga presisi ya. Jadi pas kalian bongkar pasang rantai jadinya bakalan lebih enak dan juga nyaman. Nah kita memasuki ke proses pembongkarannya ya. Buat proses pembongkarannya, Mon Mimin udah terbilang gampang banget kok guys. Kita bakalan pasang dulu si produk ini ya, nih. Tuh, kayak gini gampang. Kalian juga harus pastiin si gagangnya ini udah terpasang kenceng biar ngebantu proses bongkarannya jadi lebih mudah. Oke, sebelum kita eksekusi, siapin dulu kunci 17 dan 12 buat ngebantu proses penguncian rantai dan ngedorong pin rantainya juga. Nah kalau udah siap, langsung aja kendorin dulu si kedua drat biar si rantainya ini bisa masuk. Terus pasang rantainya kayak gini. Kalian juga harus memastikan lubangnya juga pas juga ya. Nah sebelum dikunci sama drat 17, kalian bisa lihat di sini ada pojokan kayak bantalan gitu. Nah ini tuh jadi tempat bantalan si rantainya. Nanti pas si pinnya udah keluar, dia bakal ngedorong ke dalam sini nih. Dipasin aja. Dan tips dari Mimin biar nggak salah dorong, kalian juga harus sambil pastiin dulu pendorong si pinnya ini udah pas sama si pin rantainya. Nah kalau udah pas, langsung aja kunci rantainya pakai tangan dulu aja, sambilan gantian kunci drat 17 sama 12-nya. Tapi biar nggak pusing, si pinnya ini nih yang ujung ini itu bener-bener mentok ketemu sama lubang drat 17 ya. Jadinya ngejepit banget si rantai yang besarnya ini sama si drat 17. Nah baru deh kalian dorong pinnya pakai kunci 12. Kalau udah kekunci ya, diputer searah dengan jarum jam. Tenang aja, nggak usah buru-buru muterinnya. Nanti juga lama kelamaan bakalan kendor. Dan jangan lupa pakai sedikit tenaga. Dan ini pun kalau kalian membutuhkan tenaga yang lebih besar, itu balik lagi ke keadaan dari rantai yang mau kalian potong ya. Terus kalian cek deh, ini kan baru setengah keluarnya. Lanjutin lagi deh, kalian puterin, dikunci lagi pakai drat 17, terus balikin lagi, dorong lagi pakai drat 12-nya. Ulangin aja terus prosesnya sampai si rantai ini beneran kebelah dua. Tapi ada tipsnya dari Mimin, jangan sampai si pin rantainya ini kelepas atau keluar gitu aja. Jadi nanti pas kalian mau pasang ulang, itu jadi gampang lagi. Hasilnya setelah ngebongkar rantai pakai tracker ini, gak ada lecet, gak ada baret atau bengkok si rantainya ya. Terbukti udah aman dan ngejaga si rantai jadi tetap sehat. Nah tapi guys, semisal kalian ngerasa motor kalian ini udah dirasa udah kendor atau rasanya udah molor gitu dan kalian berpikir harus dipotong nih tanpa ngerusak rantai motor lainnya, bisa aja. Tapi kalian coba dulu aja, atau kalian yang udah pernah coba komennya di bawah. Oke, sedangkan kalau cara pasangnya terbilang gampang juga dan untuk prosesnya sama aja kayak proses bongkaran rantai. Cuma bedanya kalau ini tuh kayak dibalik ya. Dibaliknya tuh kayak gimana? Posisinya dibalik kayak gini, si pinnya harus berada di dalam lingkaran kepala trackernya. Nah dikarenakan
posisinya udah pas kayak gini, langsung aja kalian kunci si rantainya ini pakai drat 17 dan juga drat 12. Nah, si drat 12 ini bakal ngedorong si mata rantainya balik lagi ke normal. Jadi tetap kalian harus melakukan proses pengunciannya diulang-ulang sampai bener-bener si rantai ini kembali lagi normal, nggak kunci lagi. Makanya kalian gak usah buru-buru muterinnya, pelan aja tapi pasti, oke? Oh ya, kalian juga gak boleh terlalu mentokin si mata rantainya karena nanti bakalan keluar lagi. Makanya secukupnya aja sampai si pinnya ini udah rata, ngekunci rantainya kembali. Oke, tadi kan udah lihat proses pemasangan rantainya pun udah terbilang rapi, aman, cepat, dan gak ngerusak sisi komponen dari si rantainya. Yang terpenting adalah ini tracker juga gampang banget dipakainya, terus enteng, dan juga prosesnya terbilang cukup cepat ya. Tapi kalau kalian masih pakai diketok, hasilnya gak akan semulus ini ya. Jadi buat teman-teman mekanik yang masih pakai cara lama, kayaknya udah waktunya kalian harus pindah pakai cara yang baru yang justru lebih satset tanpa ngerusak sisi komponen yang ada di rantai motor. Jadi customer pun ngelihatnya adem banget kan. Terus kalau ada yang suka ngoprek sendiri di rumah dan yang baru mau terjun ke dunia mekanik pun memang udah wajib banget harus pakai produk ini juga. Sekarang potong dan pasang rantai, gak perlu digembok lagi bro.